Oke, mahasiswa semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi, ada dua materi ya. Yang pertama adalah tentang social media marketing. Nah, yang kedua adalah tentang search engine optimization. Nah, semuanya adalah untuk mendukung kalian ketika berbisnis di dalam Teknopreneur nanti. Ya. Oke, sekarang saya share dulu materinya. Oke ya, sudah kelihatan ya di sini ya. Sosial media marketing di dalam upaya mendukung entrepreneurship ya, kewirausahaan. Oke. Nah, ini tujuan utama kita setiap dalam pembelajaran selalu ada tujuannya ya, yaitu kita akan menjadi familiar ya dengan marketing melalui social media application ya. Nah, atau kita kenapa kok kita harus pakai social media application, karena sudah waktunya kita ini adalah dalam era digital teknologi itu ya, dalam era kita di mana teknologi itu yang paling utama dalam semua hal ya, apalagi dalam masa pandemi ini tetap harus apa yang kita kerjakan harus berjalan gitu ya, meskipun kita berada di rumah saja ya. Sebelumnya kan kita tidak pernah berpikir bahwa kita itu ada di rumah, dulu tuh tanggal merah kita tunggu-tunggu, enggak taunya pada waktu saya WFH gitu ya, tanggal merah semua kan saat per bulan-bulan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bagian dari media sosial strategi. Ya, jadi untuk strategi pemasaran seperti yang kemarin ya. Terus kemudian mengidentifikasi sosial media online tool and application-nya. Ya, jadi kita akan mengidentifikasi tool-tool apa atau aplikasi apa yang biasanya kita gunakan untuk sosial media online ya. Dan kemudian kita akan mendevelop sosial media marketing plan-nya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran itu ini sekarang kita masuk ke apa namanya pendahuluan ya. Apa sih sosial media itu gitu ya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan banyak hal. Ya, banyak tentang definisi sosial media itu banyak banget ya. Kalau kalian misalnya searching di Google gitu ya. Google apa itu sosial media, dia akan menuliskan banyak sekali page-page yang muncul gitu ya yang bisa kalian ambil. Oke. Nah, semua di sini deal, ya deal artinya setuju bahwa sebenarnya sosial media itu adalah berupa sharing information. Ya, kita akan membagikan atau berbagi informasi. Ya, untuk apa? Untuk mencapai interaksi sosial. Jadi sebenarnya kalian bersosial media tujuannya apa? Ya tujuannya adalah interaksi ya, interaksi di dunia maya, interaksi di dunia apa namanya? Di dunia internet gitu ya, dengan berbagi informasi. Bahkan berbagi informasinya adalah katakan misalnya kalian hanya menceritakan storytelling ya dalam keseharian kalian gitu ya. Nah, misalnya sekarang saya lagi makan gitu ya, kalau memang ada orang benar-benar eksis gitu di dunia sosial media, apapun yang kalian kerjakan itu diupload ya, kalian posting. Gitu ya, saya lagi makan ini, oh saya lagi perjalanan ini, oh saya lagi bisnis ini, oh saya lagi ini kayak gitu. Nah, itu benar-benar kalian berbagi informasi selama 24 kali 7 ya, 7 hari gitu. Bisa saja, kenapa tidak gitu ya. Nah, terus kemudian kalian juga bisa apa sosial media itu yaitu shift from one to many model ke many to many model ya. Jadi kalian punya satu model ke banyak hal bisa diubah ke dalam digeser ke model many to many ya. Oke, selain itu kalau berdasarkan dalam komponennya, maka sosial media ini adalah web-based platform dan dia dapat juga digunakan untuk informasi, edukasi dan penggabungan dari customer ya seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan pernyataan bahwa definisi sosial media itu seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya ya. Apakah kamu sudah siap untuk bersosial media? Ya, tentunya sudah siap ya. Kalian orang IT ya mestinya harus sudah siap untuk segala hal yang berbau IT ya, karena sosial media di sini dalam arti kita nanti akan menggunakan apa? Media online ya. Nah, pertanyaannya karena di pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain muncul gitu ya. Apakah customermu
ya, itu juga melakukan hal yang online. Jadi kalau kalian katakan mau berwirausaha secara online, ternyata customer kalian gaptek ya, tidak mengerti teknologi. Nah, bagaimana jualannya? Ya jualannya berupa siluman ya. Kalian tidak akan terlihat apa-apa. Jadi sekarang ini yang harus dijawab, apakah customer kalian juga online gitu ya, seperti itu. Oke. Terus pertanyaannya berikutnya, apakah kamu siap menghandle ya atau menangani sesuatu yang negatif? Jadi ada apa namanya? Black campaign misalnya ya, di ini dituduh ini, oh kayak kayak kemarin apa situsnya Kaskus gitu ya, dituduh bahwa situs Kaskus itu adalah situs porno sebelumnya kayak gitu. Nah, padahal kan sebenarnya enggak, tapi akhirnya dia terus bisa bisa mengklarifikasi, akhirnya mencari artis ya yang menggunakan media Kaskusnya dia, terus akhirnya sekarang sudah dinetralisir kembali. Ya, jadi hal-hal negatif di dunia sosial media itu cepat sekali. Tiba-tiba kita difitnah, kita tiba-tiba di ini bisa saja, ya. Nah, sekarang bagaimana incorporate-mu dalam apa namanya? Ke dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi kalian sekarang menghandle-nya seperti ini. Pekerjaan customer, calon-calon customer kalian itu sehari-harinya apa? Apakah sehari-harinya itu memang sesuai dengan apa yang akan kalian entrepreneurkan kayak gitu ya. Nah, kalau memang sesuai ya dijalankan aja. Jadi kalian di sini bisa saja mengincorporate dari pekerjaan sehari-hari dari para orang tadi. Jadi misalnya sekarang dilihat, oh orang-orang yang bersuka online ini ternyata dia itu pekerjaannya adalah banyak banyak bisnismennya gitu ya. Nah, akhirnya kalian bisa berdagang tentang apa mengkomunikasikan sharing informasinya tentang bisnis kayak gitu misalnya. Atau mungkin kalian teman-teman sosial media kalian adalah para ibu-ibu, misalnya ibu-ibu rumah tangga. Nah, apakah bisa kalian berjualan di depannya ibu-ibu rumah tangga? Bisa saja. Ya kalian apa? Lihatlah pekerjaan sehari-hari dari ibu rumah tangga apa, kebutuhannya apa. Nah, kayak gitu, ya. Nah, itu bisa menjadi jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya, ya bagaimana kamu mengukur hasilnya? Nah, mengukur hasilnya gampang. Kalau kalian menghitung dari hasil penghasilan, ya dari total return, ya. Nah, sama dibandingkan dengan total cost-nya, berapa selisihnya? Nah, berarti kalau selisihnya positif, berarti kalian untung, ya. Berarti menilai keberhasilannya bisa saja dari nilai uang. Tapi bisa saja nilai mengukur keberhasilan kita hasilnya juga dari kunjungan para customer. Kalau kalian punya web ya, terus kemudian ada berapa orang yang berkunjung pada web kalian, itu pun juga sudah merupakan hasil. Ya, karena apa? Karena tertarik pada ini Anda. Kalau kalian YouTuber, berapa orang yang subscribe? Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu juga tertarik untuk ingin mendapatkan informasi dari kalian. Ya, seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali ukuran-ukuran di dalam sosial media. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kamu akan memberikan sebuah uji coba ya. Jadi artinya misalnya kalau kalian berdagang gitu ya, ini tester dulu atau ini diskon atau saya soft launching dulu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu harus juga diberikan, diperhitungkan ya, berapa lama seperti itu. Oke. Berikutnya apa? Yang kalian akan lakukan eksperimen, kemudian bagaimana cara mengambil risikonya dan kemudian bagaimana merencanakan semuanya itu. Ya, maka itu pun juga bisa melihat apakah Anda siap atau tidak di dalam bersosial media. Karena pertanyaannya apakah Anda siap kayak gitu. Apa kamu siap gitu ya. Nah, siap gitu ya. Itu kalau si Ata gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke apakah tujuanmu. Nah, ini yang juga bisa ditanyakan dan kemudian dijawab. Ya, tujuan kalian bersosial media marketing. Tadi kan judulnya kan sosial media marketing. Jadi kalian akan melakukan pemasaran dengan menggunakan sosial media. Sosial media banyak banget, ya banyak banget sosial media itu. Medianya itu banyak banget, ya. Kalian bahkan pakai apa namanya menggunakan WA saja sudah bisa, ya kan WhatsApp dari grup-grup atau dari teman-teman kalian yang sudah tersimpan nomor HP-nya, bahkan kalian tidak mengenalnya pun selama kalian bisa punya nomor HP-nya bisa ya, bisa saja kalian berpromosi di sana. Bahkan seringkali saya tiba-tiba saya dikirimi WA saya gitu ya. Nah, kayaknya WA nomor saya itu sudah di apa namanya diberikan pada orang lagi kayak gitu ya. Nah, itu terus sekarang apa untuk menjawab tujuan Anda ini? Pertama adalah kalian akan meningkatkan customer. Jadi tujuan saya adalah
base customer. Jadi kalau customer saya banyak, berarti saya sukses. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, kayak misalnya orang motivator-motivator gitu ya, motivator-motivator. Itu ngukurnya dari mana? Ya dari mengunjungi apa namanya? Blognya dia gitu ya. Kalau semakin banyak orang yang membaca hasil motivator-motivatornya dia gitu ya. Nah, berarti banyak orang yang ingin mendapatkan motivasi dari orang itu. Nah, sehingga akhirnya begitu lama-lama ditarik ada di benaknya apa namanya para orang-orang tadi itu. Ya, contohnya misalnya saya ngomong super sekali kayak gitu ya. Anda memang super sekali. Itu siapa itu? Yang ngomong gitu biasanya. Sebelum dia terjungkal dengan ucapannya sendiri. Ya. Nah, Pak MT ya. Pak MT. Nah, enggak tahu MT itu siapa ya. Nah, itu artinya bahwa apa? Bahwa sudah di benak masyarakat, di benak para customer, oh orang itu mengucapkan kalimat ini. Jadi kadang-kadang kalimatnya itu adalah kalimat slogan yang sudah istilahnya menjadi brandingnya dia ya. Jadi dengan hanya kata-kata, dengan hanya kalimat, kalian ingin meningkatkan customer dengan cara apa? Banyak orang yang menjadi follower Anda ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah untuk apa tujuannya? Tujuan kalian melakukan sosial media marketing ya mestinya kalian akan bisa memimpin, melakukan gaya kepemimpinan Anda. Jadi kalau kalian memberikan informasi, kalian memberikan ini, memberikan itu sebenarnya kalian sudah seolah-olah kalian memimpin. Anggaplah customer itu adalah karyawan kalian atau anggaplah customer kalian itu adalah user Anda ya, di mana nanti sebelum menjadi customer dia menjadi user dulu gitu ya, tapi begitu dia user gitu ya ternyata kok menguntungkan dia pindah jadi customer, bisa jadi seperti itu ya. Terus kemudian kalian juga bisa drive dari salesnya, jadi bisa apa namanya, bisa drive itu kan mengendarai, istilahnya bisa mengelola ya, bisa mengelola penjualan-penjualan Anda ya. Terus juga bisa membangun awareness, membangun kepedulian kalian ya, kepedulian para customer di luar sana ya. Terus kemudian juga bisa membuat uang dari konten Anda. Nah, sekarang ini media-media sosial, siapa yang membuat konten itu bukan orang yang membuat aplikasi ya. Contohnya tadi tuh Facebook ya. Nah, itu membuat konten siapa ya? Customer-nya, yang semula user-nya, sekarang menjadi customer-nya. Seperti itu. Jadi itu bisa buat uang jadinya. Ya, kayak contohnya misalnya tadi kalian jadi yang saya tadi katakan YouTuber gitu ya. Nah, kalau terus ada orang nonton kemudian ada berjam-jam nonton sehingga jam tayangnya tepat apa namanya cukup, kemudian apa namanya subscriber-nya cukup gitu ya. Lama-lama hanya sekedar konten-konten biasa menghasilkan uang. Nah, itu yang sekarang ini dicermati para artis-artis. Dia sudah tidak ada apa media. Film ya tidak ada yang nonton. Betul? Sinetron ya juga yang nonton apa namanya ibu-ibu kebanyakan ya, artinya ibu rumah tangga. Saya juga ibu-ibu gitu ya, tapi saya tidak suka nonton sinetron, tidak sempat juga ya. Nah, itu pun juga apa akhirnya dia membidik pangsa pasarnya siapa yang dibidik kayak gitu. Ya. Nah, terus akhirnya apa? Dengan adanya film, apa yang terjadi dengan televisi tersebut? Ada iklan-iklan yang muncul yang menyertai atau ikut berpromosi dalam sinetron tersebut itu. Jadi tujuannya adalah membuat uang dari konten. Sekarang ini sudah ini yang akan dijadikan apa? Dijadikan duit ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang orang itu kok tiba-tiba kaya gitu ya, tiba-tiba kaya padahal enggak kerja. Ya ini tadi pekerjaannya adalah mengkonten ya, membuat konten di dalam apa namanya YouTube-nya. Bahkan sekarang itu kalian enggak perlu kalian datang ke apa namanya ke lapangan ya untuk foto. Kalian bisa aja memberikan informasi, kalian bisa aja melakukan apa namanya melakukan review dari orang-orang yang dari barang-barang yang ini banyak sekali. Coba kalian review dari produk-produk laptop ya, banyak orang review, oh ini kayak gini-gini, ternyata banyak akhirnya dia dipasangi iklan, dipasangi ini untuk orang-orang yang malah di endorse ya, di endorse sama orang-orang yang jualan laptop ini. Nah, tanpa dia keluar dari ruangan, keluar dari rumah, dia pekerjaannya di sini aja kayak gitu. Sama jadi dengan kalian jadi apa? Jadi joki atau bahkan kalian jadi pemilik game misalnya ya, kalian punya game. Nah, ini ada ini yang apa namanya dosen juga gitu. Ada di sini yang punya game gitu ya. Nah, terus kemudian dia mempekerjakan orang-orang untuk apa namanya menjalankan game tersebut. Terus kamu dapat apa? Tak tanyain. Kamu dapat apa? Terus kalau nyuruh-nyuruh orang, kamu bayar berapa? Saya bilang gitu. Tak bayar 500, Bu, gitu ya. Saya bayar 500 doang. Emangnya terus kamu dapat apa? Begitu kamu bayari
para gamer untuk dapat, loh saya akan dapat ininya Bu, dapat itemnya Bu. Loh, terus itemnya dapat apa? Nah itu saya orangnya kepo nih, sekarang saya share kepada kalian ya. Terus dapat apa itemnya itu? Loh saya jual Bu, loh untung, saya bilang gitu. Loh untung Bu, untungnya apa? Gitu. Saya beri 20%. 20% dari apa? 20% dari jualan item itu. Oh jadi kalau kamu sekarang ngaji 500 berarti kamu sebenarnya dapatnya 2.500.000. Iya dia bilang gitu. Wah, berarti kalau kalian nih para gamer-gamer itu, nah itu bisa kalian juga sendiri menjadi apa namanya pemilik itu sendiri, atau kalian juga bisa membayar orang untuk menjadi joki kayak gitu ya. Jadi makanya saya punya ponakan itu yang dia akhirnya juga menjadi gamer itu ya, dari pagi sampai malam di kamar, terus dia keluar kalau mau ambil makan kayak gitu, sampai kakak saya itu gregetan, kamu itu kerja apa sih? Nah karena memang dia enggak ngerti gitu ya, enggak ngerti pekerjaan zaman sekarang itu enggak harus keluar rumah gitu. Dapat duitnya juga 6 juta dia, lumayan. Kamu dapat duit berapa kamu main gitu terus? Dapat 6 juta, mah kaget mamanya. Kaget mamanya, lu bisa menghasilkan uang, nah, lu bisa mah gitu, tapi tidak sehat gitu ya, tapi tidak sehat. Karena apa? Terus berada di dalam rumah, akhirnya tidak jalan, tidak ini gitu ya, tidak olahraga, tidak ngapa-ngapain. Nah itu salah kalau gitu. Tapi kalau kalian bisa membalanskan kehidupan Anda, ya aman-aman saja gitu ya. Jadi ternyata game pun bisa menghasilkan uang. Silakan kalau mau kalian terus bermain game ya, tapi tetap kalian sekarang statusnya adalah mahasiswa, maka selesaikan dulu apa namanya perkuliahan kalian ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah establish, yaitu mendirikan kepemimpinan ya. Ya sama seperti tadi itu. Kemudian kalian juga bisa mengedukasi customer. Jadi kalian memberikan informasi, kan di sini tujuannya adalah sharing information. Kalian memberikan pendidikan pada customer itu pun juga sudah merupakan tujuan daripada ada sosial media marketing ini ya gitu. Jadi misalnya ada orang selama ini memiliki pemikiran salah, kemudian kalian membuat konten untuk meluruskan pemikiran orang itu sudah melakukan education ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah customer source ya. Jadi sumber dari customer tersebut itu sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan produk Anda. Jadi saling berinteraksi ya, saling berinteraksi. Begitu kalian sebenarnya customer tadi itu kemudian memberikan informasi atau memberikan apa namanya, kalau nulis itu ya balasan gitu ya, balasan atau menulis di kolom di situ, kolom tempat yang sudah kalian sediakan misalnya. Nah itu sebenarnya merupakan bagian dari membangun itu untuk nanti pengembangan ya, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalian akan mencapai komunikasi internal dengan bersosial media marketing, kalian kelola sendiri, berarti kalian sebenarnya mengkomunikasikan internal tanpa harus melibatkan orang lain atau kalian harus berada keluar rumah menemui para customer tersebut. Ya, itu merupakan tujuan dari sosial media marketing. Oke. Berikutnya, ya. Sekarang kita masuk ke bagian dari strategi sosial marketing, sosial media marketing, ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah strateginya bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan Anda. Ya, jadi tujuan saya tadi apa? So, saya ingin educate customer, akhirnya saya misalnya saya akan memberikan apa namanya informasi kuliah perkuliahan saya tidak hanya pada mahasiswa STS, tidak hanya pada mahasiswa Petra misalnya, karena kebetulan yang saya upload di sini adalah kuliah-kuliah saya di Petra sama STS gitu ya. Nah, tapi akhirnya apa yang terjadi, banyak sekali perguruan-perguruan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang lain juga ikut mendengarkan, akhirnya ada yang rutin ikut juga kuliahnya kayak gitu ya. Itu berarti kalian sebenarnya apa? Sudah mengidentifikasi tujuan saya, yang saya pilih adalah educate gitu ya, educate user atau follower gitu ya. Nah, akhirnya dia ikutan mendapatkan pendidikannya ya, seperti itu. Terus kemudian mengidentifikasi audiens target kita ya. Jadi sekarang mengidentifikasi siapa sih yang menjadi target para audiens kita. Audiens itu adalah sama seperti calon untuk menjadi customer. Siapa yang hadir di sana ya. Katakan kalian misalnya orang, kenapa kok orang itu mengadakan pameran? Kenapa kok pameran itu penting gitu ya? Karena kita akan bisa melihat target audiens saya, target yang hadir saat itu siapa. Nah, itulah yang akan kalian bidik. Kemarin kalian belajar pemasaran gitu ya. Nah, kemudian kalian lakukan strategi pemasarannya. Kalian misalnya launching produknya, ini sampel gitu ya. Atau kalau misalnya kuliner, ini adalah kalian memberikan apa dulu? Gratis dulu, atau kalian punya diskon beli satu dapat satu misalnya. Banyak sekali
ya strategi-strategi yang bisa dihasilkan, ya terutama di sosial media ini. Nah, berikutnya adalah membuat profil atau brand. Nah, ini biasanya kalau zaman dulu sebelum online, ya sebelum online, setiap perusahaan itu punya company profile, ya perusahaan mempunyai company profile. Nah, kalau sekarang nggak usah punya perusahaan untuk kalian punya company profile. Kalian punya sebuah profil dari diri kalian sendiri atau disebut juga dengan portofolio gitu ya, yaitu tentang menceritakan bagaimana kehebatan Anda, bagaimana apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang kalian miliki, sertifikasi apa yang sudah kalian miliki dan seterusnya. Itu sudah menjadi profil dari diri kalian. Ya, jadi di sosial media kalian bisa membuat profil atau branding sendiri, tidak usah menunggu company, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian tentukan sosial media yang memang cocok benar-benar itu adalah milik Anda. Ya, jadi kalau misalnya kalian survive, saya survive Bu di IG, ya silakan kalian bersosial media di IG. Bu, saya cocoknya di Facebook, ya silakan di Facebook. Bu, saya cocoknya di Twitter, ya silakan. Sosial media itu bisa saja dipakai untuk strategi pemasaran, ya. Terus kemudian kalian juga bisa merencanakan time frame-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau launching produk kayak misalnya di YouTube, bisa saja YouTube-nya apa? Saya sekarang materi saya tentang misalnya tentang apa namanya membahas tentang pahlawan kesiangan misalnya. Ya kan sekarang banyak sekali menganggap bahwa pahlawan saya adalah orang yang bisa menolong orang lain dan bla 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 gitu ya. Nah, itu namanya pahlawan kesiangan. Nah, kalian konten tersebut mau kalian share nanti persis di hari pahlawan misalnya. Ya, maka di sini time frame-nya direncanakan nanti ketika misalnya di YouTube di YouTube itu ada jadwal ya kapan kalian mempublikasikannya ada kayak gitu. Nah, itu sama dengan plan time frame-nya. Oke. Berikutnya adalah apa namanya bagian dari sosial media strategi ini pun juga termasuk ada SEO. Maka setelah saya jelaskan tentang sosial media strategi, di sini kita akan belajar SEO, ya Search Engine Optimization. Tapi Search Engine Optimization di sini bukan berarti kalian belajar yang di mata kuliah sudah ada Bu, tapi ini khusus untuk bagaimana kita membangkitkan sosial media kita di dalam supaya mendapatkan hasil yang optimize tadi. Ya, seperti itu. Terus kemudian mengukur progres menuju ke tujuan, ya, seperti itu. Karena apa? Bisa ada jejak digitalnya. Ya, sosial media ini secara online itu bisa dilihat jejak media sosial medianya. Cepat banget kalian begitu di-share katakan yang ini terus viral tiba-tiba. Padahal tidak sengaja TikTokan aja, TikTok gini gitu ya. Ternyata orang-orang melihat TikTok sekarang ini orang itu justru apa? Iklan itu tidak mau hanya sekedar tulisan, tapi juga ada pergerakan ya atau video. Ya, gambar yang sekarang itu bergerak itu namanya video. Ya, maka sekarang ini itu semua bisa menjadi alat promosi kalian. Jadi buatlah progres untuk menuju tujuan yang ingin kalian capai. Ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah karakteristik dari tujuan yang baik itu seperti apa? Kalian harus memiliki sifatnya SMART singkatannya ya. SMART itu adalah spesifik, measurable, attainable, relevant dan timely ya. Masing-masing akan dijelaskan di sini. Kalau SMART itu tadi ya tujuannya adalah untuk membawa dia menjadi memiliki tujuan yang baik, maka spesifik ya huruf yang pertama S yaitu spesifik. Tujuannya untuk apa? Supaya tujuan yang Anda buat nanti itu jelas dan spesifik. Ya, misalnya sekarang kalian katakan fokusnya tadi misalnya saya main game Bu, ya sudah kalian spesifikanlah di sana. Artinya apa? Artinya kalian sudah belajar bagaimana cara nggak tahu saya nggak pernah main game yang itu tadi yang game-game yang dimaksud yang tadi itu ya saya paling gamenya ya game yang membuat saya mengisi kekosongan. Nah, itu main game saya itu seperti itu ya, yang santai, yang tapi tetap saya sukanya itu kalau anak saya itu bilang apa ya? Lupa saya ya. Oh mama gamenya tuh sukanya ini Kak gitu ngomong ke anak saya yang lain kayak gitu ya. Sudah tolong download kan gitu saya suruh download gitu. Ngerti dia ini karena udah ya karena saya sehari-hari ya berkumpul sama anak-anak saya jadi dia tahu. Jadi kalau kalian tadi itu memang fokusnya pada apa, maka tujuannya adalah itu tujuannya supaya nanti targetnya tercapai.
Ya, jadi harus spesifik produknya. Kalau memang kalian punya produk, kalau kalian punya konten, ya kontennya harus spesifik. Kalau kalian mau bersosial media dalam hal yang lain, misalnya kayak ada orang yang anak muda ini, anak muda kalian pernah yang Jepang, jurusan kuliah di matematika di Jepang, ya siapa anaknya, anaknya cakep gitu, anak saya juga suka. Siapa Jeremy atau siapa ya? J depannya J pokoknya, ya. Nah, itu dia mengaplikasikan matematika sederhana ya, matematika sederhana, tapi kemudian dia dibuat konten untuk hal-hal yang memberi pengetahuan pada orang gitu ya, bahwa sebenarnya matematika enggak susah gini loh, kayak gini, ngitunginnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu akhirnya menjadi konten dia, sayangnya terus banyak sekali followernya gitu. Akhirnya dia sampai dipanggil televisi kan, dipanggil apa namanya, gimana cara dia mendapatkan ini. Ya itu aja. Ya dia anak pinter, anak cerdas gitu ya. Nah, dia tahu dia apa namanya dia membuat sebuah konten di mana kontennya itu bisa mendidik ya, mendidik para followernya seperti itu. Oke, bisa saja seperti itu. Jadi buatlah yang spesifik. Berikutnya adalah buatlah yang measurable M ya, yaitu bisa diukur misalnya seberapa kuat, seberapa sering, seberapa banyak, ya seberapa dalam. Nah, itu kalian bisa mengukur ya, mengukur targetnya. Misalnya kalian sekarang apa? Contohnya misalnya kalian mau bersosial media, katakan kalian Bu, saya jualan kue Bu, tapi kuenya saya apa namanya saya share di katakan di IG misalnya di IG. Nah ini kayak gitu atau kalian jualan baju gitu ya, jual baju. Nah terus kemudian ditaruh di apa namanya di Shopee misalnya ya. Nah di sana kan akhirnya para customer yang sebelumnya tidak tahu tentang Anda, tidak tahu toko Anda, tapi kalian mereka hanya melihat pada posisi ada model di sana. Kalau seandainya kalian juga jualan baju, ada baju-baju di sana, terus kemudian juga sekalian bisa menginformasikan warnanya sekian, ada sekian warna gitu ya. Terus kemudian kalian juga punya size-nya masing-masing, SML atau XXXXX misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalian bisa menginformasikan dengan jelas gitu ya. Nah, terus kemudian kalian juga menampilkan bagaimana bentuk keseluruhannya dengan hanya gambar ya. Gambar itu sekarang sudah berbicara. Ya tadi itu lewat penjualan online itu sama aja dengan gambar sudah berbicara. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Bisa diukur dari sana berapa yang sering menonton produk Anda, itu bisa kelihatan ya. Nah, terus kemudian juga berapa orang yang akhirnya pesan order di tempat Anda, berapa barang yang sudah terkirim kayak gitu ya. Nah, itu semuanya bisa diukur. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan tujuan sosial media marketing dengan benar ya. Terus juga bisa attainable, yaitu semua butuh waktu untuk dapat direalisasikan. Jadi Anda tidak bisa menilai kesuksesan strategi dalam waktu 1 malam. Apalagi planning bisnis yang revenue-nya sampai 1 miliar dalam setahun. Maka jelas proses adalah ujian terbesar bagi strategi pemasaran online. Jadi attainable itu adalah sebuah waktu yang dibutuhkan untuk kalian melakukan proses marketing ini. Artinya gini, artinya semua pekerjaan itu tidak mungkin instan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi tujuan yang baik dalam bersosial media marketing adalah kalian bisa attainable, mengajarkan agar tetap berada di jalur on the track gitu ya, meski data statistik menunjukkan penurunan performa. Jadi kalau kalian misalnya ada penurunan kayak gini, ya kalian jangan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kalian coba introspeksi kenapa ini, nah, kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Loh, kenapa kok penjualannya turun ya? Wah ternyata sekarang ada pesaing gitu ya, ada pesaing yang harganya ternyata lebih murah misalnya. Nah, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mengambil yang mana, sisi yang mana, kayak gitu. Bisa ngambil sisi COD atau bisa saja ngambil ini. Nanti ada juga materi tentang bagaimana payment proses ya, proses pembayaran. Oke. Terus yang keempat adalah relevan ya. Tujuan dan parameter itu harus relevan. Contohnya misalnya sebagai sebuah goal, popularitas parameter yang relevan adalah jumlah like dan retweet ya. Jadi artinya bahwa siapa atau berapa orang yang nge-like dan berapa orang yang retweet itu berarti sebenarnya itu sama saja dengan tujuan kalian sudah mulai tercapai. Itu relevan banget ya. Jadi kalau kalian misalnya dilihat dari jumlah like sama jumlah yang memfollow, jumlah yang mensubscribe atau jumlah yang meretweet gitu ya. Masing-masing itu media sosial media memiliki istilah sendiri-sendiri gitu ya. Dan ternyata
bisa menghasilkan popularitas ya, nah itu berarti goal kalian sudah tercapai juga. Oke. Yang terakhir adalah timely. Jadi produk sosial media marketing tadi itu kalau bisa ya apa namanya dilihat dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, sampai 5 tahun ke depan sampai itu, dan terus ada batasan waktunya. Ketika kalian melakukan sebuah tindakan tersebut, maka sebenarnya kalian itu sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tujuannya itu harus bisa tercapai ya. Ada timely. Jadi kalian program dengan apa? Oh, sekarang misalnya kalau kalian mau meluncurkan produk, oh sekarang yang saya apa namanya guide, yang saya bidik ya, yang saya bidik itu adalah segmen pasar ini, kalian meluncurkan produk ini ya. Oh, kalau nanti di masa apa namanya di masa kalian Ramadan misalnya ya, oh orang-orang itu Ramadan tuh suka suka begini. Nah, kalian punya produk ini, kalian tampilkan lagi. Oh, di masa misalnya Lebaran gitu ya, sukanya seperti ini, kalian tampilkan ini. Apa namanya kalian tampilkan ini. Suka pada waktu bulan Natal atau pada waktu bulan-bulan tahun ajaran baru dan seterusnya, itu semua ditimely-kan ya, sudah dibuat time frame yang jelas supaya kalian tepat sasaran ya, seperti itu. Jangan terus kalian tuh menggelontor informasi-informasi dengan banyak ya, dengan banyak tapi tidak terbaca, sayang sekali. Ketika ada satu yang penting tapi tertumpuk sama sama hal-hal yang tadi itu ya, itu jadinya tidak baik juga ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah apa namanya informasi di dalam sosial media itu harus timely ya. Jadi jangan diserbu atau akhirnya jadi sampah jadinya ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi target market Anda ya. Bagaimana mengidentifikasinya? Kalian akan bisa dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalau memang kalian bisa menjawab, berarti kalian sudah berhasil mengidentifikasi target market Anda. Contohnya, siapa sih customer-mu gitu ya. Nah, kalian bisa lihat, oh customer saya ini ya. Nah, itu kalau di YouTube itu ya, karena saya baru apa namanya baru tahu gitu ya, baca-baca tapi enggak tahu banget karena belum punya waktu untuk mempelajari YouTube secara maksimal gitu ya. Di customer itu kalau kalian sekarang misalnya subscribe, kelihatan banget siapa yang subscribe, nama-namanya dan ininya, atau dia sendiri juga yang men-subscribe tadi juga punya apa namanya juga punya YouTube juga, itu kelihatan semua umurnya berapa, yang apa namanya yang menjadi subscriber Anda, terus kemudian juga apa namanya jenis kelaminnya, terus kemudian banyak banget, kalian bisa mau minta apa saja di Google maupun di YouTube itu tadi muncul semua, langsung dibuatkan grafiknya ya, seperti itu. Benar-benar hebat, dia memberikan data terus kemudian divisualisasikan lewat grafik ya, itu secara real time ya, secara real time. Oke, kalian tungguin aja misalnya 5 menit ada perubahan, enggak ada di situ, klik 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 itu ada. Pernah saya tungguin sengaja gitu ya, saya lihat real time saya. Dan tiba-tiba tadi sampai saya pas liburan sama anak saya, ayo lihat real time YouTube-nya Mama gitu ya. Tiba-tiba tadi apa waktu masih ribuan, 1000 berapa gitu. Loh, tiba-tiba 1010. Loh, tiba-tiba 1020 kayak kelihatan tek-teknya itu juga cepat kayak gitu. Itu secara real time, itu bisa dilihat. Jadi manfaatkan teknologi yang ada untuk kepentingan kalian ya, untuk bersosial media, mau sosial media marketing atau hanya sekedar hihi gitu ya, itu silakan kalian manfaatkan semuanya ya. Nah, berikutnya apakah karakteristik mereka itu, apakah sifat-sifat yang mereka miliki ya, seperti itu. Contohnya misalnya mereka, sifat-sifat mereka itu adalah orangnya itu suka apa, pengen suka kepo gitu ya, udah kalian beri informasi yang banyak. Atau orang ini ternyata hanya sekedar numpang lewat gitu ya, ya udah kalian beri informasi-informasi supaya dia sekedar numpang lewat tapi ternyata seperti ini gitu ya. Jadi kalian bikin quotation atau bikin catatan-catatan apa gitu ya. Nah, itu bisa semua terjadi ya. Terus pertanyaannya berapa umur ya grup yang kalian punyai tadi itu ya. Nah, umur, kemudian juga dia berasal dari mana gitu ya. Terus kemudian dia juga hobinya apa, habitnya apa gitu. Apakah habitnya memang shopping atau hobinya itu memang suka membelanjakan apa, berbelanja kayak gitu ya. Nah, itu semua bisa kelihatan dari sana. Oke. Nah, sekarang apakah mereka punya toko online juga gitu ya. Nah, itu juga bisa kelihatan. Ya. Jadi sekarang
apakah sosial media aplikasi yang mereka gunakan itu pun juga ada. Jadi nanti juga akan saya berikan tentang Google Analytics ya. Google Analytics akan terlihat bahwa bagaimana kalian mengetahui bahwa dia pakai OS apa, dia berada di mana dan seterusnya. Itu semua kelihatan ya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah bagian dari strategi sosial media kalian. Di sini ada create a profile or brand. Jadi itu penjelasan dari yang sebelumnya tadi ya. Bagaimana kita membuat profil diri kita atau membuat branding diri kita atau bisa saja perusahaan kita. Kalau memang kalian sudah memiliki perusahaan gitu ya. Nah, di sini kamu bisa membuat online profile di mana mereka itu apa biasanya? Biasanya yang pertama kali adalah membuat domain name-nya. Kenapa kok diberi nama Tokopedia? Kenapa kok diberi nama Bukalapak? Ya, kenapa kok dinamakan Uber? Kenapa kok dinamakan Gojek? Itu domain name supaya apa? Supaya branding di masyarakat itu jadi melekat. Ya, seperti itu. Jadi, nama itu adalah doa istilahnya ya. Jadi kalau kalian membuat sesuatu, buatlah nama-nama yang ada tujuannya seperti itu. Jangan hanya sekedar kalian membuat nama ya sudah kayak gitu. Ya. Jadi misalnya sekarang kalau saya membuat domain name di website. Nah, saya punya Nextgen Web gitu ya. Nextgen Web. Nah, terus atau kalau saya buat di Twitter. Nah, saya misalnya ini saya mau membuat Nextgen ini. Nah, saya akan membuat seperti ini. Kalau di Twitter, kalau di Facebook, ya kan saya buat ini. Ini adalah yang di profil saya tentang Nextgen Web ya. Terus kalau saya di Delicious, nah kan buat ini. Oh, kalau di email kayak gini ya. Nah, terutama ini hati-hati buat kalian para milenial, kepala para gen apa kalian tuh Gen Z atau Gen Alpha ini kalian ya. Atau gen-gen yang apa itu ya. Nah, itu hati-hati ketika kalian membuat email, emailnya itu jangan guyonan. Email itu adalah menunjukkan karakteristik Anda. Takutnya begitu kalian bekerja atau melamar perusahaan gitu ya, terus kalian membuat misalnya di sini Niko ganteng, nah misalnya kayak gitu, Aril Aril cuek misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian ini sekedar lucu-lucuan terus kalian pakai, jangan. Ini menunjukkan pribadi kalian, berarti kalian pribadinya adalah tidak sungguh-sungguh. Ya, pribadi kalian adalah tidak bisa dipegang kayak gitu ya. Nah, itu akhirnya mengapa? Mengganggu kalian untuk diterima di pekerjaan. Ada orang-orang misalnya katakan ya, kalau kalian tidak percaya aja, kalian buat email gitu ya, kalian ngelamar pekerjaan dengan email, tidak akan dipanggil. Ya begitu emailnya kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu semua sebenarnya dari sebuah pembelajaran, ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana memutuskan aplikasi sosial media mana yang akan kalian pilih gitu ya. Nah, di sini misalnya kalian untuk menjawab pertanyaan ini, maka kalian akan bisa melakukan strategi sosial media ya. Yang pertama adalah customer kalian itu menggunakan aplikasi apa. Nah, kalau dia memang sering kalian bidik adalah IG-nya ya, menggunakan IG, ya sudah kalian promosilah di IG sebanyak-banyaknya. Ya, kalau memang dia suka mengunjungi web kalian, ya sudah web kalian terus di upgrade ya, kalian buat web yang user experience kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi, kalian mulai dengan satu ya, kalian harus memberi pemahaman pada dia. Terus kemudian kalian juga bisa menggunakan secara efektif dan kemudian kalian terus mengekspan dari presensi online kalian. Jadi artinya bahwa langkah pertama adalah kalian coba semuanya. Misalnya sekarang kalian bersosial media di semua tempat gitu ya, tapi begitu kalian lihat, oh ternyata FB itu kok milik para ibu-ibu, para bapak-bapak yang pada usia yang sudah tua-tua gitu ya. Nah, ya sudah kalian berpindahlah ke sosial media yang lain. Nah, itu merupakan salah satu langkah awal bagaimana kalian memahami sosial media aplikasi yang mana yang paling mendekati. Ya, terus kemudian tulislah konten yang baik gitu ya, sebagai mendukung apa yang kalian berikan informasinya pada customer. Terus kemudian kalian juga harus membangun relationship. Kalian itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau kalian tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berrelationship ya, berhubungan dengan orang lain, ya kalian tidak punya teman, kalian akan sulit ya. Yang ada kalian dianggap sebagai apa? Sebagai teroris gitu ya, sebagai perusuh kayak gitu misalnya. Maka kalian harus bisa menempatkan diri kalian berada di mana. Itu.
Itu penting ya, membangun relationship ya. Jadi caranya apa? Caranya dengarkanlah apa yang dikatakan follower Anda. Terus kemudian kalian juga akan melihat apakah ada ikatan antara follower dengan sosial media kalian gitu ya. Jadi dibuatlah sebuah ikatan supaya kalian apa? Supaya kan ada interaksi. Misalnya sekarang kalian membuat sebuah sebuah informasi di IG ya, isinya adalah penuh dengan fitnah atau isinya tidak ada apa-apanya gitu ya, tidak ada sifat yang tidak ada sifat yang menggugah untuk kalian itu terus dijadikan followernya. Tidak ada ya, dia akhirnya keluar ya seperti itu, atau memutus hubungan dengan Anda, atau bahkan bisa-bisa kalian diblok. Nah seperti itu ya. Nah kalau kalian menjengkelkan dan seterusnya kan bisa saja seperti itu ya. Jadi semua yang saya jelaskan ini selain pada tujuan untuk bersosial media marketing, kalian juga belajar bagaimana nanti benar-benar terjun di dalam pemasaran, di dalam marketing itu sendiri ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kalian rencanakan time frame itu seperti apa, yaitu buatlah map schedule ya, di mana dia mengupdate konten kalian. Jadi jangan kontennya tidak pernah berubah dari waktu ke waktu ya. Ketika kalian bisnis, nah itu harus selalu update ya. Kecuali kalau orang tidak bisnis itu ya sudah, katakan tahun 2018 nulisnya tidak ada perubahan misalnya. Ya. Terus kemudian ini pun juga merupakan sebuah regulasi, istilahnya apa? Keteraturan dari kalian ya. Kalau kalian membuat plan time frame-nya itu adalah teratur, baik gitu ya, itu berarti kalian memiliki strategi yang baik, yang benar ya. Terus kemudian kalian membuatlah sebuah schedule ya. Membuat schedule atau kalian juga bisa mengikuti schedule orang lain ya. Follow the schedule. Oke, jadi kalau kalian sudah membuat schedule, maka schedule-nya itu harus dijalankan dengan baik. Itu maksudnya follow the schedule. Kalian membuat schedule begini, katakan ada, udah kalau gitu saya akan memberikan informasi pada, katakan misalnya undangan gitu ya, kalian diundang meskipun kalian diundang itu tidak ada bayarannya gitu ya. Terus kalian merasa saya tidak dibayar kok, akhirnya malas-malasan. Padahal komitmennya sudah jalan bahwa kalian akan hadir. Nah justru kadang-kadang kalian tidak pernah berpikir ya, rezeki itu kan bisa saja datang pada siapa saja, datang pada kapan saja, dan datang pada di mana saja. Bisa saja kalau kalian pada saat itu adalah free gitu ya, gratisan, tapi ternyata orang menilai, ternyata orang itu baik ya, oh ternyata orang itu bisa ya, oh ternyata orang ini, kalian diundang dan dibayar, bisa jadi seperti itu. Jadi anggaplah sebagai batu loncatan ya, gitu. Nah, banyak anak STS yang menjadi kalau kalian misalnya kayak siapa namanya Adi Gunawan ya, Adi Gunawan, dia menjadi motivator. Dulunya dia tuh lulusan elektro STS ya. Elektro STS, kemudian dia jadi guru dan ternyata dia memiliki komunikasi yang baik gitu ya, membangun komunikasi yang baik dengan guru, terus akhirnya dengan kepala sekolah, akhirnya dengan tidak hanya satu sekolah itu tapi dengan sekolah-sekolah yang lain. Akhirnya terus dia menjadi seorang malah pemilik dari sekolah tersebut ya, jadi yayasan ya. Nah sehingga dia membangun kayak gitu. Nah terus kemudian dia juga memiliki motivator sukses juga dia. Coba kalian nanti cari Adi Gunawan gitu ya. Nah itu adalah merupakan bagian dari kalian tadi apa, branding profile ya, membuat profil untuk diri kalian sendiri. Oke. Jadi kalian nanti ketika membuat videonya pun juga apabila kalian mau membuat profil kalian, mau menunjukkan bahwa kalian ini adalah, misalnya ini ya, saya adalah seorang mahasiswa, saya mahasiswa informatika, di mana saya pun juga belajar ini itu, tapi sekarang karena saya ada tugas ini, saya sekarang ada fokus pada ini. Nah, silakan bicara untuk mempengaruhi orang lain. Jadi sebenarnya komunikasi itu adalah untuk mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain dari apa yang sudah kita katakan. Itu bisa saja terjadi. Kayak sekarang ini saya memberi informasi pada kalian. Bisa saja kalau kalian, oh iya ya, kata Bu Endang itu benar. Oh iya ya, Bu Endang enggak benar, enggak saya ambil. Ya sudah, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang tadi kalau kita mau termasuk include dari SEO itu kita masukkan sebagai social media marketing, ya, maka kalian akan fokus nanti supaya fokus ketika kalian ada pencarian,
katut ya. Misalnya kalian punya web, ketika dicari orang lain masuk ke dalam 10 halaman terbesar misalnya ya. Nah, yang terutama adalah karena kalian bekerja pada SEO, SEO di situ adalah keyword yang paling penting, maka hindari vanity keyword ya. Keyword-keyword yang membingungkan atau keyword-keyword yang tidak jelas kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kalian gunakan Google AdWords ya untuk melihat tool keyword tadi itu. Terus kemudian kalian ingat bahwa nilai kalian untuk mendapatkan keyword tadi itu, keyword kalian itu kemudian bisa menghasilkan dokumen yang tepat itu karena apa? Karena repetition, karena perulangan. Kalau kalian sering direpetisi orang lain, sering dibuka orang lain, sering ini, si Google akan merekomendasikan nih loh. Nah, ditampilkan sama dia. Dia ngitungnya dari hal repetition, dari probabilitas keseringannya muncul. Nanti akan kalian pelajari di data mining maupun di di NLP ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalian apa? Juga sebagai guide ya dari strategi konten Anda itu engine optimization ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan konten strategi plan-nya ya. Jadi konten itu seharusnya menjadi sebuah pegangan customer ya. Customer kalian memanfaatkan atau strategi sosial media kalian itu adalah berguna atau tidak berguna ya, bisa digunakan gitu ya, itu dari konten yang Anda buat. Jadi sekarang maka kalian ketika membuat strategi, maka buatlah strategi konten yang baik, yang benar ya. Terus kemudian juga ketika kalian mengembangkan rencana tersebut ya untuk membuat jenis-jenis konten apa yang akan dibuat, itu pun juga kalian harus sudah memiliki strategi yang tadi saya sampaikan ya. Kalian fokus pada ini ya sudah, silakan ya. Terus kemudian ada develop plan ya. Jadi kalian juga mengembangkan sebuah perencanaan untuk mendapatkan konten tadi itu dipublikasikan. Supaya dipublikasikan kontennya bagaimana? Ya kalian bisa mengatur strateginya. Misalnya apa? Tidak mudah ya, tidak semudah suara. Jadi kalau kalian misalnya sekarang banyak orang yang suaranya itu dikecilkan sambil bekerja tapi tetap dia ini gitu ya, atau sebaliknya kalian gambarnya ditutup tapi suaranya dibuka. Nah, itu seperti itu. Orang itu bisa memanfaatkan seenaknya sendiri sesuai dengan keinginan hati sendiri ya. Jadi mau melihat informasi, tidak perlu melihat gambarnya, tapi cukup suaranya, atau bahkan kalian tidak perlu mendengar suaranya, tapi bisa aja karena dia itu menggunakan gerak gitu ya, menggunakan motion sehingga cukup tanpa suara, itu pun juga sudah bisa. Ya. Nah, yang terpenting adalah kalian di sini tujuannya untuk mempublikasi atau mengupload konten dengan mengambil effort ya sebuah usaha untuk mendedikasikan daripada bagian untuk konten strategi ini tadi. Ya, jadi kalian mau mempublikasikan sesuatu, kalian mau upload konten sesuatu, itu kalian punya dedikasi apa, tujuannya apa, gitu ya? Apakah merupakan bagian dari sosial media marketing? Kalau oke, silakan dikembangkan, ya seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adalah konten itu kalau bisa kalian publikasikan. Contohnya misalnya apa? Ya di IG kalian buat apa? Brosur-brosur yang menarik, dan hanya tulisan aja, gitu ya. Nah seperti itu juga bisa. Oke. Terus ini ternyata masih ada, saya pikir masih terakhir yang tadi ya, yaitu mengukur, ya ini yang terakhir ternyata, mengukur progres menuju goal. Ya, jadi sekarang kita akan belajar sesuatu tentang apakah customer itu sudah mengetahui sebelumnya atau tidak mengetahui sebelumnya. Jadi ketika kalian launching produk gitu ya, apalagi produknya itu memiliki masa kadaluarsanya sangat pendek gitu ya, maka kalian sebenarnya harusnya survei dulu atau memberikan informasi dulu sebelum produknya diturunkan. Karena kalau enggak apa, masyarakat belum tahu, customer kalian belum tahu, tiba-tiba kalian jual, bisa saja akhirnya apa? Jadinya enggak laku terus kemudian dibuang ya. Jadi sayang sekali. Oke. Terus kemudian apakah customer kita ini belajar sesuatu dari kita gitu ya, tentang kita. Nah, itu bisa saja terjadi, maka di sini kalian ukur bagaimana progres menuju pada tujuan yang ingin kalian capai. Ya. Terus kemudian kita akan mendapatkan pengikatan dari customer kita
dalam sebuah conversation baru. Jadi kalau kalian sudah bisa mengukur progres kalian, kalian juga sama saja sudah melakukan pembicaraan baru. Atau kalau misalnya kalian ini sudah prospek ya, orang ini sudah mulai masuk ya, masuk ke dalam pelayanan kalian kayak gitu ya. Conversation di sini adalah ada ini kan ada dialog ya. Nggak mungkin conversation itu adalah monolog gitu ya, pasti ada ini ya. Bisa saja apa conversation baru apa? Bisa saja mulai menghubungi Anda Kak atau Sis atau Bro gitu ya, atau Pak Bu gitu ya. Saya ingin tolong diinformasikan lebih lanjut ya tentang produk ini. Bisa saja seperti itu kan. Nah, ada kesempatan itu kalian segera dibenahi atau segera menyusun apa yang sudah menjadi apa namanya tujuan kalian tadi gitu caranya ya. Oke, jadi ini adalah yang sudah bagian daripada ini tadi, yang bagian dari bagaimana kita melakukan strategi sosial media. Nah, di sini otomatis apa? Kalian harus bisa membedakan atau memilih masing-masing fokus pada strategi pemasaran ini. Contohnya, ketika kalian mau melakukan sosial media marketing, apakah kalian sudah memiliki jaringan sosial? Ya, kalian sudah memiliki pertemanan, kalian sudah punya nasabah, kalian punya customer, kalian punya klien atau punya apa saja, yaitu namanya social network. Ya, atau hanya sekedar pertemanan, atau sekedar persaudaraan misalnya ya. Nah, itu sudah namanya social network. Atau kalian sudah punya blog, atau kalian punya microblogging, atau kalian punya wikis, atau kalian podcast gitu ya, atau forum. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk komunikasi sampai kalian punya online community ya, kalian punya multimedia sharing, punya social bookmaking, punya RS reader, geo-tracking sampai ke recommendation and review. Ya, seperti itu. Contohnya kayak apa namanya di Gojek, kalian pengen makanan apa? Pasti lihat reviewnya kan. Kalian memberi di Tokopedia atau di Shopee, pasti lihat reviewnya kan. Nah, kadang-kadang review itu bisa dimainkan ya. Kalian membuka sebuah apa namanya tadi jualan produk, terus kemudian teman kalian itu kalian semuanya coba di apa ratingnya dibagusin ya ini dan seterusnya. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi sekarang apa namanya kalian memainkan itu juga pinter si Google, si YouTube, si Facebook, si apapun ya sosial media ini sudah pinter. Kalau itu ternyata adalah kalian sendiri, ternyata kalian punya 20 akun misalnya, kalian punya 20 akun, bisa terdeteksi bahwa itu sebenarnya akun itu adalah milik satu orang yang sama. Itu bisa terdeteksi sekarang. Ya, contohnya kayak saya misalnya, saya mau menambah, ini saya enggak bisa sekarang ini saya apa namanya saya membuat akun 10, enggak bisa. Gitu. Ya, ketahuan pasti. Enggak bisanya maksudnya ketahuan ya. Seperti begitu ketahuan ya kalian langsung itu dianggap enggak dihitung ya. Seperti itu, enggak dihitung sebagai monetisasi atau dan seterusnya. Oke. Kalau kalian sudah paham, ya ini saya tutup. Sekarang silakan kalian mau bertanya, ya. Oke. Ada yang bertanya? Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini kalian masuk ke telinga kiri ya, jangan langsung dikeluarkan di telinga kanan, tapi dipahami ya, dipahami supaya kalian ketika benar-benar melakukan sosial media itu tujuannya adalah untuk marketing, tidak hanya sekedar untuk bersosial media biasa-biasa saja gitu ya. Nah, gunakan tadi ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan ya. Tujuannya apa, media yang tepat apa, fokusnya apa, terus perencanaannya bagaimana, itu semua harus sudah terukur ya sejak sekarang. Oke, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan kalian di sini tidak ada ya nyadet-nyadet tadi memang apa di sini tujuan tertulis bahwa unstabil gitu ya. Bu, PPT-nya kok bahasa Inggris? Waduh, kalian itu sekarang berada di dunia ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kalian ingin menguasai dunia, maka kalian harus memegang dua hal saja. Ya, yaitu apa? Dua hal saja, tidak usah banyak-banyak. Bahasa asing dan teknologi. Kalian survive di sini di teknologi dan bahasa asing, maka kalian akan survive juga di dunia sosial kalian. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk siapa ini lagi? Ya. Nah, untuk Daniel ini ya.
Oke, Daniel, jadi belajar ya, enggak apa-apa. Ini memang sengaja supaya, toh saya juga tidak membacakan dalam bahasa Inggris kan, saya juga langsung menerjemahkan ya. Oke. Oke, kalau begitu karena kalian tidak ada yang bertanya, maka saya lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tadi include SEO ya, Search Engine Optimization. Oke. Jadi saya akhiri, terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Oke.